Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Nanda Putabuga, asal kelas 2A dan NPM 7420122060. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-12 pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan dosen pendamping Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH mengenai bab tentang sifat melawan hukum atau onreh mateh. Sifat melawan hukum adalah suatu unsur objektif dari suatu tindak pidana karena merupakan suatu penilaian terhadap tindak pidana tersebut dan bukan pada pelakunya. Lalu yang kedua yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang tersedia dalam undang-undang. Perbuatan yang sudah memenuhi undang-undang tersebut tidak semuanya dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum karena ada suatu hal atau sebab yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum tersebut pada perbuatan yang dilakukan. Sifat melawan hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Dari keduanya, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan alasan pembenar. Yang pertama yaitu sifat melawan hukum formil adalah suatu sifat melawan hukum yang sudah terlaksana sejak tahun 1963. Sifat melawan hukum formil ini dapat diambil dari hukum tertulis, dan sifat melawan hukum ini dapat dihapuskan apabila bertentangan dengan hukum tertulis seperti undang-undang dan yang lainnya. Namun sayangnya sifat melawan hukum formil ini sudah tidak berlaku di Indonesia saat ini. Yang kedua yaitu ada sifat melawan hukum secara material, di mana sifat melawan hukum ini dapat diambil dari keduanya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan sifat melawan hukum material ini juga dapat dihapuskan apabila bertentangan dengan salah satu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum formil itu sudah tidak dianut sejak tahun 1963 karena terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Dan yang kedua yaitu hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar dalam menghapuskan sifat melawan hukum tersebut oleh seluruh masyarakat umum. Dan yang kedua yaitu ada rasa keadilan itu harus bersifat umum dalam pertimbangan sifat melawan hukum formil dihapuskan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.